Cerdas bermartabat. Hari ini kita akan menyajikan gambar dengan menggunakan Autodesk Inventor Profesional 2020. Nanti tampilannya kalau setelah kita buka akan seperti ini. Langkah yang harus kita lakukan adalah membuka dulu karena kita mau menyajikan gambar, kita pilih matrix. Kemudian menggunakan karena ini drawing, gambar, kita menggunakan IDW atau Inventor Drawing. Standarnya yang kita pakai adalah ISO. Oke, kita klik. Kita sudah mulai. Nah, setelah kita mulai, kita lihat petunjuknya, kita mulai mengatur kertas terlebih dahulu. Kertas yang harus kita atur. Kertas yang harus kita atur dari sheet-nya di sini. Nah, kita mulai edit kertasnya, terus kemudian ukurannya adalah A3, kemudian nanti posisinya adalah landscape. Oke. Nah, posisinya akan seperti ini. Langkah berikutnya setelah kita mengedit kertas adalah kita mulai mengatur garis tepi. Garis tepinya kita atur lebih dahulu dengan di default bordernya, kemudian kita delete, kita hapus dulu karena kita mau memakai aturan kita, artinya aturan gambar kita buat sendiri sesuai dengan standar gambar. Ya, kita lakukan ini secara berulang, kemudian kita mulai drawing, kita kemudian buka di bordernya, default border, kita insert drawing. Ini kita ganti dulu, numbernya semuanya kita tulis 0 dulu. Terus kemudian kita buka apa yang perlu kita siapkan. Ini garis tepinya, nanti yang akan kita setting semuanya. Nah, leftnya yang kita buat 20, karena standar kita adalah A3. Oke. Nah, kan tampil. Hari ini tampilannya semua sudah berubah. Kemudian setelah kita mengedit garis tepi, kita mulai mengatur style editornya. Nah, kita buka kembali ke Inventor, kita cari di mana style editornya. Oke, style editor ada di sini, kita klik. Nah, setelah masuk ke style editor, kita default standarnya yang kita setting terlebih dahulu. Default standard. Oke, kemudian ini setelah default standard, generalnya kita lihat generalnya tidak ada masalah. View preference yang harus kita setting. Kita buka, kita menggunakan kuadran 3. Terus ini juga sudah oke. Semuanya oke. Tidak ada masalah. Sesuai. Terus kemudian kalau sudah kita mulai available style-nya. Available style-nya kita ganti. Di sini kita mulai dari dimensi. Yang di sini ada dimensinya, yang dipakai hanya ISO saja, yang lainnya dihilangkan centangnya. Oke, kemudian kalau sudah hilang semua centangnya, kita lanjutkan ke dimensi. Ini sudah, kita pindah ke dimensi ini. Oke. Ada pertanyaan karena kita pindah, harus kita yes. Apa yang kita edit tadi sudah masuk. Nah, ini dimensinya ISO. Oke. Yes, yang lainnya no. Terus berikutnya setelah dimensi kita lanjut menghilangkan nolnya. Nah, nolnya kita mulai dari ini unitnya. Dimensi sudah, kita mulai menghilangkan nol. Nah, menghilangkan nol di belakang koma dengan mengenai tanda. Oke. Yang pertama, ini trailing-trailingnya sudah kita hilangkan. Kita ikut. Nah, milimeter, kemudian komanya 2,12 desimal, trailing zerosnya sudah hilang semua. Oke. Kita ikuti, semuanya kita samakan.
trailingnya tidak ada, yang ada hanya leading saja. Nah, sudah sesuai. Lanjut, menghilangkan 0 di belakang koma pada alternatif unitnya. Kita settingnya kita samakan. Nah, ini inci, mili. Nah, trailingnya ini kita hilangkan centangnya. Supaya nanti di belakang koma sudah tidak muncul lagi. Yang dicentang ini oke, tidak ada masalah. Lanjut ke display atau tampilannya. Kita samakan juga 2. Nah, ini hanya 2 yang diharapkan atau yang disarankan. Terus kemudian kalaupun ini sudah, kita mulai lihat size-nya. Apakah juga sudah sama size-nya 2,5 oke. Di sini 0,77. 0,7. Nah, ini yang kita ganti 7. Kemudian lanjut 10, tidak ada masalah. Terus kemudian kita mulai mengatur ke toleransi. Kalau ini sudah, teksnya tidak ada masalah, langsung ke toleransi. Nah, toleransinya di sini ditulis berapa? 212, nah, hanya leading, trailingnya tidak ada. Perhatikan supaya sama. Nah, setelah sama, yang di sini kita cari tampilannya, cari yang no trailing, zero, no sync. Oke, sudah masuk. Terus kita ikuti mulai mengatur tipe garis kalau sudah. Mengatur tipe garisnya di mana? Pada layer. Oke. Langsung kita klik layer. Nah, pasti ada pertanyaan setiap kita pindah. Jawab ya, karena sesuai dengan editnya. Kemudian pada layer apa yang diatur? Kita cari center mark-nya sama center line, semuanya diganti dash dot. Center mark. Nah, ini continuous diganti dengan dash dot. Oke. Ini juga diganti dengan dash dot. Terus kemudian section line juga diganti. Section line. Nah, ini juga diganti dengan dash dot. Terus kemudian masih ada yang merah. Dimensinya adalah 0,18. Cari dimensi. Mana dimensi? Nah, ini ukurannya yang kita klik. Oke. Setelah ini sudah semua, mulai mengatur standar simbol pengerjaan. Mengatur standar simbol pengerjaan. Nah, berarti di surface tekstur. Nah, ini surface teksturnya. Coba diperhatikan yang dimau sini ISO 1302 1978. Nah, ini kita cari, kita klik lagi. Nah, 1302 1978. Kemudian kalau sudah semua, oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu mengatur teksnya. Oke. Nah, yang kita klik teksnya, nah, pasti pertanyaan lagi, edit ya. Nah, kita mulai dari label teks. Label teks terlebih dahulu. Oke, label teksnya kita ganti sesuai dengan petunjuknya atau permintaan ISO power 5,25. Ini kita ganti dulu I. Berarti pasti di atas huruf I. Kita cari dulu ISO power. Oke, 525 miring atau italic. Betul? Oke, ini juga sudah. Nah, oke, lanjut kita note. Nah, ada pertanyaan lagi, simpan ya. Lanjutnya note-nya. Nah, ini juga sama, hanya beda 3,5 tinggi hurufnya. ISO. Kita cari dulu ISO teur. Nah, ISO teur talik 3,5. Oke. Terus kemudian kalau kita sudah setting di situ, kita mulai etiket gambar. Sebelum kita masuk ke etiket gambar, jangan lupa di save and close. Sehingga semua sudah tersimpan. Nah,
kita mulai setting untuk mengatur etiket gambarnya. Pilih file, kemudian cari e-properties. Nah, file, cari e-properties. Oke, udah ketemu, kita mulai sesuai dengan yang dicontohkan. Beldraft, nama siapa, dari instansinya mana. Oke, kita tulis Beldraft. Kemudian penggunanya, nama saya Solikin. Kemudian dari mana? SMK Kartanegara Kota Kediri. Oke, kalau ini sudah, lanjut ke project. Ini sudah betul, lanjut ke projectnya. Nah, penyimpanannya di mana, drawingnya, part numbernya. Kita isi semuanya. Ini part number nomor berapa? Nomor 3. Terus kemudian stock number nomor 1. Ini udah revisi belum? Belum, nomor 1. Oke, kita cocokkan. Tanggal kita buat, tanggalnya sesuai hari ini, supaya nanti kita semuanya tahu kapan kita menggambar pekerjaan ini. Ya. Oke, kemudian statusnya mulai kita isi. Nah, Beldraft-nya tetap yang ngecek siapa? Itu kita isikan identitasnya. Yang cek siapa? Misalnya yang cek Pak Sumaryanto dari VSDC. Kita tulis Pak Sumaryanto. Kemudian yang approve siapa? Nah, misal kepala sekolah kita atau ketua kaproli kita tulis Agung Wicaksono. Oke. Kemudian customnya ada yang perlu diisi, save-nya, statusnya kita cek ulang. Jangan sampai ada yang kelewat. Tanggalnya ini tanggal pengecekan, boleh diisikan, boleh tidak, nanti diisi mau dicek tanggal berapa. Tapi untuk karena kita belajar, tidak usah kita isi terlebih dahulu. Kemudian kita aplikasi, oke. Nah, ini akan muncul di sini. Ini, nah, misalnya ada nomor angka 3-nya ini tidak sesuai, tidak pas tengah, kita edit lagi, kembali lagi ke e-properties-nya. Kemudian kita cari angka 3-nya di mana. Ini kita geser supaya pas tengah, biar tampilnya lebih bagus. Langsung kita oke. Nah, kelewat. Oke, kita kira-kira sendiri supaya enak. Oke, jadi kurang lebih berada di tengah-tengahnya. Sudah terselesaikan untuk ini. Nah, kita tarik lagi. Oke. Ini membuat etiketnya kita tidak usah, karena kita langsung menggunakan ini sudah cukup, supaya nanti nah ini hasilnya. Dan tidak terlalu lama. Karena kita utamanya adalah penyajian, nanti kalau untuk etiket gambar kita bahas di lain kesempatan, kita buatkan lagi videonya. Kita cek dulu Solikin, yang cek nanti Pak Sumaryanto, di-approve sama Pak Agung Wicaksono, kemudian namanya ada Beldraft, dari mana? SMK Kartanegara Kota Kediri. Ini gambar keberapa? Ketiga, sudah revisi atau edisi belum? Belum. Oke, semua sudah terisi, kita lanjut ke tugasnya. Langsung kita percepat sampai di halaman 40. Nah, kita akan menyajikan gambar seperti ini. Kita mulai. Cara langkahnya gimana setelah kita buat ini semua? Seperti biasanya, kita pilih base, kemudian posisikan proyeksinya. Nah, di mana letak base? Kita cari. Nah, base. Ini
Kemudian gambarnya tadi ditaruh di mana? Ini kita panggil. Oke, gambar sudah kita panggil, tinggal kita tentukan pandangannya supaya ini sesuai. Kemudian kalau sudah, kita ganti skalanya. Skala 1:3 supaya lebih besar lagi. Kalau seperti ini dirasa cukup, ya berarti cukup. Kalau misalnya nanti, oh kurang, jadi diatur supaya gambar ini penuh. Oke, kalau sudah sesuai, sudah, oke, kita oke gambarnya. Akan tampil seperti ini. Langkah berikutnya adalah setelah gambar kita tentukan balonnya untuk membuat keterangan gambar kerja ini. Kita cari di mana untuk tempat balonnya. Nah, pembuatan balon kemarin kita sudah bahas, ada dua cara, ada yang manual atau otomatis. Oke, kita buat yang otomatis. Oke. Nah, kita blok mana komponen yang akan kita buatkan balon. Oke, tinggal bentuknya. Kita mau vertikal apa horizontal. Nah, misal aja kita buat horizontal seperti ini. Seperti ini, sehingga tidak ada gambar yang bertumpang tindih atau berpotongan. Kalau sudah betul, sudah sesuai, langsung kita klik OK. Setelah kita klik OK, langkah berikutnya balon sudah kita berikan, kita sudah menyusun balonnya, sudah sesuai dengan keinginan atau yang kita harapkan. Langkah selanjutnya adalah penempatan balonnya sudah. Kalau sudah semuanya, kita membuat part list atau list dari gambar. Angkanya di mana sama, kita buat part listnya. Nah, terus kemudian dokumennya di mana supaya nanti juga sama. Langsung kita oke. Kita letakkan di sini part listnya. Kemudian di part list ini kita mulai mengedit karena berada di pojok kanan dulang pojok kiri bawah, sehingga part listnya ini namanya harus semuanya berada di bawah, sehingga kalau nambah komponen nanti langsung di atasnya. Kita mulai edit part listnya. Kita pilih, nah pada ini kita klik kanan, edit part list. Nah, kemudian kita pilih ini pengaturannya. Part listnya kita hilangkan, jadi tandanya kita hilangkan, terus kemudian urutannya dari atas sampai bawah, dari bawah ke atas. Kepala atau headcutnya berada di bawah. Oke. Kita aplikasikan. Nah, dari sini kita mulai mengatur panjang halamannya supaya semua sama nanti. Nah, kita buat lebih kecil-kecil aja supaya enak. Mana yang perlu dibuat besar, ya kita buat besar sehingga tampilannya ini lebih baik. Jadi kita rapikan. Nah, ini kita setting ini pelan-pelan, butuh ketelitian. Jangan terlalu lebar dan jangan terlalu kecil, supaya bisa menyesuaikan. Nah, tunggu kursornya berubah, baru kita geser lagi, dipas. Gunakan sepanjang ini kita pakai. Nah, dipaskan pelan-pelan, geser kursornya. Oke. Tunggu kursornya berubah, setelah itu dipaskan di pojok halaman. Sudah seperti ini, coba kita cek. Nah, kelihatan itemnya nomor berapa, kemudian berapa jumlahnya, part numbernya apa, deskripsinya seperti apa. Ini sudah selesai kita untuk menampilkan gambarnya. Oke, hasilnya sama persis. Nah,
Ini adalah menyajikan gambar bongkaran sesuai dengan petunjuknya. Jadi ini yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.